Allah yang tahu, kita tidak tahu apa-apa. Karena itu kita serahkan saja, yakini doa itu diijabah dan meyakini bahwa apapun yang kita minta diterima oleh Allah. Jangan ada kalimat-kalimat doa saya belum diijabah, tidak ada. Menurut Allah, asal orang minta kepada Allah pasti diijabah. Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyyati ajmain wa sallama tasliman katsira. Faya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Jamaah yang saya banggakan dan yang saya hormati, wabil khusus para guru-guru yang ada yang hadir di masjid ini, yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Khotib kali ini akan membawakan tema dalam khutbahnya, yaitu bagaimana diijabahnya doa. Ini saya sampaikan karena sudah mendengar beberapa orang yang mengatakan, Pak Ustadz, doa saya nggak diijabah. Doa tidak ada yang tidak diijabah menurut Allah. Semua doa diijabah kecuali kalau pakaiannya itu kotor, makanannya kotor. Karena Allah itu cantik, Allah itu bagus, tidak akan menerima kecuali yang bagus-bagus. Karena itu kalau kita pakai pakaian yang baik, kemudian makanan yang halal, doa kita pasti dijabah sesuai dengan janji Allah di dalam Al-Quran. Bagaimana kalau hambaku bertanya tentang aku, katakan aku itu dekat dan aku akan mengijabah semua permohonan. Jika orang bermohon kepadaku, bukan kepada gunung, bukan kepada laut, bukan kepada kuburan, bukan kepada wali, tapi minta kepada Allah. Dan kemudian diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita memakai wasilah, boleh. Silahkan saja untuk memakai nama nabi, nama wali, silahkan saja, tapi mintanya kepada Allah. Ya Allah, seperti ya Rabbi bil Mustafa, wahai Rabbi bil Mustafa, dengan nama Nabi Muhammad Mustafa, balik maqasidana, sampaikanlah seluruh maksud-maksud kami. Jadi boleh. Wabtagu ya ayyuhalladzina amanu taqullah wabtagu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah atau jalan untuk mendekatkan diri kepadanya, dan berjihadlah, berjuanglah di jalannya agar kamu beruntung. Diperbolehkan. Kalau dulu zaman Rasul ketika berjuang Islam belum kuat di Mekah dan di Madinah, dilarang untuk jarah, itu dilarang. Kuntu nahaitukum bijaratil qabri fajuruha. Dalam hadis Nabi, dulu aku melarang kamu untuk jarah kubur, fajuruha. Maka sekarang Islam sudah kuat, jarahlah, karena jarahnya tidak musyrik, mintanya kepada Allah. Nah, dalam ilmu usul fikih, bukan ilmu fikih tapi usul fikih, itu kalau ada al-amru ba'da nahyi yufidul ibahah. Kalau ada perintah setelah larangan, berarti perintah itu hanya boleh. Jadi boleh saja berjarah kepada wali, minta kepada Allah melalui para nama wali yang mulia yang dekat kepada Allah. Kita mintanya bukan kepada para wali, bukan ke kuburan. Kata Allah, siapa yang minta kepadaku akan aku ijabah. Tidak ada doa yang tidak diijabah. Namun doa yang diijabah itu ada 4 macam. Pertama, minta kaya atau lancar usaha. Ternyata usahanya tidak lancar, tidak diberi kekayaan yang cukup banyak oleh Allah, tetapi doanya itu dialihkan untuk mengangkat martabat dan harkat di sisi Allah, menjadi orang yang mulia. Diijabah oleh Allah, cuman dialihkan. Seperti pegawai negeri yang memiliki hutang motor atau mobil atau rumah, tanda tangan 5 juta, tapi tidak menerima uang karena dia masih punya cicilan. Kalau cicilannya habis, tanda tangan 5 juta, terima uang 5 juta dibawa pulang. Nah, begitu dengan doa.
Yang kedua, doa itu diijabah, dialihkan untuk mengampuni dosa. Bagaimana kita minta kaya, minta lancar usaha, tapi diterima oleh Allah, tapi dialihkan untuk mengampuni dosa-dosa kita. Jadi seluruh dosa kita diampuni oleh Allah, dikurangi. Percuma kita banyak harta pun, kalau kita itu dosanya banyak, percuma. Karena kata Nabi, orang yang baik adalah orang yang panjang umur, baik pekerjaannya, dan orang yang paling jelek adalah orang yang panjang umur tapi buruk perbuatannya. Yang ketiga, diijabahnya doa itu untuk bagaimana menghindari malapetaka atau bencana. Bagaimana orang minta kaya, kayanya nggak dikasih, tapi harusnya dia ketabrak mobil atau jatuh dari pohon, tapi tidak. Percuma kita memiliki uang yang banyak, kalaupun menjadi orang kaya yang cukup segalanya, kalau kita mendapat bencana dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya itu diijabah semua doa. Dan Allah berjanji dalam Al-Qur'an bahwa doa-doa kita itu betul diijabah. Dan Allah janji, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah enggak pernah dusta, Allah enggak pernah bohong. Allah itu selalu benar. Itu setiap wudu aja kita baca doa itu. Dan betul-betul kalau kita berdoa pasti diijabah oleh Allah. Dan betul-betul di dalam Al-Qur'an itu diijabah sebaik-baiknya. Cuman menurut Allah, asa ayakuna, ada kadangkala kita membenci, menyukai sesuatu padahal itu jahat bagi kita, dan kadangkala kita menyukai, membenci sesuatu itu adalah baik bagi kita, dan ada kalanya kita menyukai sesuatu adalah sesuatu yang buruk bagi kita, dan Allah yang tahu, kita tidak tahu apa-apa. Karena itu kita serahkan saja, yakini doa itu diijabah, dan meyakini bahwa apapun yang kita minta diterima oleh Allah. Jangan ada kalimat-kalimat doa saya belum diijabah, tidak ada. Menurut Allah, asal orang minta kepada Allah pasti diijabah. Cuman ijabah doa tidak selalu diberikan apa yang kita minta. Yang terakhir, bagaimana kita minta kaya tapi tidak dikasih di dunia, dikasih di akhirat, di surganya Allah Subhanahu wa taala nanti diberikan oleh Allah. Nah, ini kita mendengar Jumat ini khotib agar besok kalau ada orang yang mengatakan kepada kita bahwa doa belum diijabah, bilang doa itu diijabah berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 186. Wa ija sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i zadaan falyastajibuli wal yu'minu bi la'allakum tuflihun. Itu janji Allah bahwa seluruh doa itu diijabah. Kemudian yang kelimanya, diijabah doa itu sesuai dengan permintaan. Makanya kita membaca tentang Wali Songo, bagaimana musim panas minta hujan, dikasih oleh Allah hujan. Bagaimana tangannya bisa menetaskan telur yang di kepala aja bertelur langsung menetas. Karena memang wali itu angkat derajatnya, martabatnya udah tinggi, dosanya sudah berkurang, dan malapetaka tidak pernah kemana-mana. Sudah segalanya terbayar, maka apa yang dia minta dikasih oleh Allah. Minta musim panas, orang Hindu minta agar hujan, hujan langsung. Begitu derasnya hujan, apalagi Sunan Kalijogo, padahal dia pernah berbuat dosa ketika remaja. Bagaimana merampok, bagaimana dia menunggu tongkat gurunya bertahun-tahun, tidak sholat, tidak puasa. Itu Raden Said itu berdosa, Pak. Tapi setelah dia diajari oleh gurunya taubat kepada Allah, dan taubatnya diterima, dan akhirnya tidak melakukan kesalahan, dan dia yakin bahwa taubatnya itu diterima. Allah bilang bahwa orang yang bertobat sebesar apapun dosanya diterima, dan harus meyakini Allah itu dekat, dan dekatnya Allah lebih dekat daripada urat leher kita, sebagaimana Allah sampaikan dalam surat Qaf ayat yang ke 85. Allah menyampaikan surat 50 bagaimana bahwa Allah min hablil warid, lebih dekat kepada kita daripada urat leher kita. Lebih dekat, Allah itu dekat banget. Pertama, yakini ketika kita berdoa Allah itu dekat. Yang kedua, kerjakan perintah Allah, semuanya kerjakan sesuai kemampuan. Yang ketiga, beriman kepada Allah bahwa doa itu diijabah, pasti diijabah oleh Allah. Mari kita berdoa. Makanya mudah-mudahan kita termasuk orang yang bertakwa kepada Allah, dan mudah-mudahan kita diberikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, serta seluruh kebutuhan kita mudah-mudahan ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah dan mampu berjuang di jalan Allah, serta mampu berbuat sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim
wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wasamiul alim. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa salama tasliman katsira. Fa ya ibadallah ittaqullaha wa hafizu ala huduril jumu'ati wal jamaat. Qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribu mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridok wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asok wa hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Astagfirullah li wa lakum. Aqimis shalah.